Ada saudara kita yang ODGJ ini, Pak Pur, selama gabungan melaksanakan treatment perawatan. Siap. Ya kan? Yang harusnya, mohon maaf, ini bukan tugas pokok kita. Siap. Tapi ya memang Panggilan jiwa, Jenderal. panggilan jiwa. Siap. Makanya Pak Kapolri kan dapat penghargaan kan? Siap. Penghargaan masuk sekolah perwira karena melebihi panggilan tugas. Siap. Ya, Mbak. Yuk, ikut saya sana yuk. Kayak kemarin. Iya nanti dia yuk. Agak di mana enaknya ya? aja makannya, bawa aja. Bang, Bang. Itu di situ, ayo. Ayo. Ya, ayo. Kakinya ya Allah. Ayo Mbak Intan duduk dulu yuk, sama Pak Purnomo yuk. Nah, duduk dulu. Apanya? Iya nggak apa-apa, gini bersihin. Ayo. Nah. Ganti baju ya? Ya? Mandi dulu ya? Boleh kan? Ya? Udah sama TPU. Mandi dulu ya? Belum, masih kotor. Dan ini nanti hasilnya maksimal Jenderal. Kalau sudah bisa diajak komunikasi, mau dikasih minum obat, kalau sudah maksimal. Jadi ini terapinya Jenderal harus dibersihin semuanya. Jadi semua bulu-bulu semuanya harus bersih. Digundul juga? Harus bersih. Ini kalau nggak digundul juga nggak masalah Jenderal. Namun ini nanti penyakit kulitnya nggak akan bisa sehat sempurna. Nah, jadi memang kenapa kok pasien orang dengan gangguan jiwa itu harus digundul? Semuanya Jenderal. Jadi bulu ketek, bulu apa semuanya. Dan itu memang terapi yang harus diberikan. Kakek nanti diri ya, dibersihin kakinya ya. Mau ya? Dia nurut, nggak nakal. Memang kemarin informasi yang kita dapat kalau ada orang dilempar. Nah, siap. Nggak sampai 3 bulan, sebulan kalau udah konsumsi obat, nanti kita terapi, siap gitu. Di Rukiayo ya? Siap. Intan mau minum. Sakit tahu ngasih tuh. Pagi kena air wudhu, sholat subuh udah maksimal gitu. Benar. Siap. Dan itu terapi yang paling mujarab. Jadi seluruh pasien saya sebelum sholat subuh pasti mandi dulu. Intan mau minum. Saya lepas anunya ya. Jaket. Nah. Lu nanti ganti baju. Nah, sini ayo. Ini, nah, ayo. Nah. Jangan maksa gini deh. Enggak, yang maksa siapa? Oh iya. Jangan maksa. Mas, siapa ini namanya? Boleh. Intan. Kenapa kakinya tuh Tan? Kok melepuh gitu ya? Kenapa kakinya kok melepuh? Kayak gitu deh sakit. Kena api ya? Ya. Kalau kayak gini gula juga bisa. Ini gula juga bisa juga. Ya, jadi kalau nanti semakin menghitam itu gula Jenderal. Terus tahu-tahu nanti dia lepas, dia nanti keluar belatungnya. Nah, karena apa keluar belatungnya? Karena debu segala macam masuk. Nah, itu Jenderal. Dilepas ini dulu. Berdiri aja ya. Berdiri. Dilepas di sini enak aja. Enggak semua. Dilepas ini kan bajunya 3 rangkap. Jaketnya. Iya, jaketnya aja yuk. Nah, dilepas yuk. Dilepas dulu kancingnya. Maaf ya. Gini aja Mbak. Dia udah Oh. TPU gitu loh. Berapa lapis bajunya? 4? Enggak, cuma 2 biji. Yuk lagi. Mandi lagi. Enggak, iya, enggak. Ini bagaimana? Bisa Pak, kepalanya. Ayo ditensi dulu, dilihat sehat apa enggak. Oke, yuk. Sambil duduk aja, sambil duduk. Ya, sambil duduk. Duduk ya. Ya. Dan kalau ODGJ perempuan ini Jenderal, kalau pada saat dia menstruasi, itu agresif Jenderal. Boleh, nggak apa-apa. Aja. Siap. Jadi kalau pas lagi dia dapat men itu, wah itu emosinya tinggi Jenderal. Jadi kalau dideketin, iya.
untuk bapak ibu sudah meninggal, jadi ini dia tinggal sama bibi Bude. Sedangkan Bude itu kan punya anak semuanya. Jadi daripada ngurusin orang lain, ngurusin si anaknya. Dan itu memang kenyataan di lapangan jenderal. Dibawa, sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa, namun obatnya yang enggak siap. Iya. Harus dimandiin dulu jenderal. Masa? Iya siap. Jadi nanti kita antarkan, posisinya udah bersih, rapi. Itu ada saya kontak. Siap. Ya, potong kuku, kemudian kita mandikan, kemudian juga rambutnya sudah kita potong, dan setelah ini kita akan menyerahkan kembali kepada orang tuanya, dan nanti Pak Purnomo akan memberikan pemahaman kepada orang tuanya, keluarganya ya, karena ini sudah yatim piatu, tapi ada budenya ya. Siap. Ada budenya. Nanti kita memberikan pemahaman kepada keluarganya untuk menerima kembali, dan nanti kita akan memberikan obat. Obatnya nanti kita akan berikan selama 3 bulan kemudian. Jadi kita akan lihat dan insya Allah hasilnya maksimal, akan sembuh total. Jadi nanti setelah kita antar, nanti dari teman-teman resimen juga sama akan memberikan bantuan untuk modal usaha, karena juga termasuk keluarga yang kurang beruntung. Ayo, Mbak. Masih banyak lagi nggak juga Bu? Jadi siap. Jadi pengamatan kami masih banyak jenderal. Mungkin perlu peran aktif dari beberapa instansi terkait, bukan hanya dari pihak kepolisian saja. Jadi nanti ada dinas sosial, ada dinas kesehatan. Namun biasanya orang dengan gangguan jiwa seperti apa yang Pak temukan? Siap. Jadi mohon izin jenderal, ada orang gangguan jiwa karena faktor ekonomi. Ada juga yang kemarin pada saat COVID itu meningkat tajam jenderal. Faktor ekonomi. Siap. Kebutuhan hidup ya. Siap. Kanan ya. Jadi ada yang masalah ekonomi, kemudian terus ada masalah siap ilmu. Takut ilmu terus. Siap. Jadi itu stres. Kita sebagai anggota Babin Kaptipmas, kepolisian itu harus bisa berperan aktif menjelaskan bahwasannya orang dengan gangguan jiwa itu tidak boleh dipasung jenderal. Ya kan tidak semua orang punya kemampuan seperti Pak Purnomo. Siap. Makanya kita harapkan Pak Purnomo memberikan contoh kepada rekan-rekan kita selama saat ini ya, melaksanakan tugas sebagai Babin Kaptipmas, karena dia berinteraksi dengan lingkungan, dia bisa mengetahui di mana warganya yang mungkin menyandang status ODGJ ini ya. Siap. Kalau dalam medis itu kan ODGJ ini kan banyak tingkatan ya. Siap. Ada gangguan kecemasan. Siap. Apa lagi? Ada yang bipolar. Siap. Kemudian apa? Post trauma. Siap. Apa itu post trauma social disorder. Siap. Itu banyak terjadi kepada rekan-rekan kita. Siap. Seperti Brimob. Siap. Melaksanakan tugas di daerah operasi. Di daerah operasi jenderal. Tiap hari mereka itu apa namanya? Merasa cemas. Merasa cemas. Nah, akhirnya kembali pulang mereka stres. Ya, emosinya tinggi jenderal. Akhirnya Kalau tingkat kita sadari semua anggota Polri ini kayaknya siap karena yang pertama memiliki rasa kecemasan jenderal. Dari pendidikan kita di kepolisian awal, kita selalu dituntut dalam melaksanakan taktik dan teknik kepolisian, kita harus waspada. Siap. Ya, waspada itu kan cemas. Betul nggak? Siap, jenderal. Ketika kita duduk di suatu tempat, kita harus memastikan lah kita ini siapa. Kemudian kita selalu mengamati gerak-gerik orang lain. Siap. Ya kan? Selalu memberikan rasa curiga. Kalau kita mengendarai sepeda motor, kita selalu melihat ke belakang apakah ada spion. yang mengikuti kita. Siap. Termasuk rekan-rekan kita sedang operasi ya nggak? Siap. Ada suara sedikit saya, wah. Kaget jenderal, waspada masalah. Tadi seperti tadi kan saya katakan bahwasanya memang polisi itu dalam taktik dan dari kepolisian itu memang dilatih
supaya waspada terus. Nah, waspada itu adalah kalau kita bilang paranoid, halusinasi, siap. ya. Ingat. Assalamualaikum. Bu. Yang paling pertama ini ya kejadiannya begini. Pertama nggak mau mandi. Ya. Dari dulu. Kalau disuruh mandi tuh nggak mau, makanya kabur-kabur begitu. Nggak mau sholat. Iya. Sholat ya? Itu yang Boleh saya sholat ya? Iya. makanya itu Pak, makanya saya keselnya itu suka dikasih nasihat itu berangkat Ya. gitu. Kalau misalkan kasih tahu harus sholat, harus mandi nggak mau, sampai di rumah tuh kadang pertama 3 hari, seminggu, sampai kan 4 bulan pernah nggak mandi di rumah udah bau kayak apa gitu di rumah teh. Nanti ditambahin obat ya Bu ya. Nanti kita coba tambahin obat. Memang dari ibunya, dari pihak keluarga yang harus saya kemarin saya cerita ke ibu itu. Jadi orang niat ibadah itu tidak harus selamanya pergi umroh, pergi haji, enggak. Allah memang kasih ini untuk ibu, bukan untuk orang lain. Di saat ibu ngerawat ikhlas, rezekinya lancar. Ya. Ya, cuma mulutnya itu aja pengen makan 3 hari sekali makan, kan kesel gitu saya punya darah tinggi lagi ya, jadi cepet naik gitu. Jadi makan tuh 3 hari sekali makan teh, diatur kayak udah 1 kali makan tuh kayak orang kesurupan gitu. Kalau sekali, tapi 3 hari makan teh gitu, pengen saya tuh normal gitu. Ya nanti normal nanti ya Mbak Intan. Bu ada tali asih dari Ya, Pak Kastupa sama teman-teman. Terus nanti obat nanti saya kasih obatnya ya. Obat memang obatnya nggak bisa diambil di puskesmas. Kalau nanti diambil di puskesmas ditanyain kok dapat obat kayak begini kan gitu. Ngambilnya harus di RSUD. Kalau di puskesmas nggak ada. Nanti saya kasih selama 3 bulan. 3 bulan depan, yang penting rutin. Nah kalau sudah minum obat itu dia lebih nyaman, dia akan tidur, bangunnya lebih enakan, lebih fresh. Terus nanti matanya sudah nggak merah lagi, matanya sudah bening nanti karena tidurnya sudah ada polanya. Jangan tidur sambil berdiri lagi, nggak boleh. Makanya kalau misalkan nanti gini lagi mah dibawa aja ke sana. Iya, saya bawa aja Bu. Saya bawa pulang aja ya. Makanya emang barang. Memang barang. Bisa. Bersyukur sekali ya, mungkin Allah mengirim bapak-bapak semua ini buat Terima kasih sama ini, Pak sama kawan-kawan nih, Pak ini nih. Ya. nolongin ponakan saya, ya anak saya mungkin ya, ponakan. Saya sangat berterima kasih. Mudah-mudahan segala jerih payah bapak-bapak semua tuh bisa sehat gitu ya. Mau sehat nggak Intan? Mau sehat kan? Hah? Udah. Nanti obatnya dikasih Bu ya. Siap. Sama Pak. Siap. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan segala sesuatunya bisa lancar ya. Anaknya bisa sehat, bantuannya juga bisa lancar, bisa buat dia ini apa teh? Ya buat biaya dia lah ini gitu. Alhamdulillah udah bantu ya, udah banyak yang bantu gitu. Satu lama sama bapak semua ya Allah. Udah peduli sama anak saya ya Allah Gusti. Mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatunya ya Pak ya. Amin. Digampangkan, dilancarkan. Amin. Bapak terima kasih ya Pak ya udah mau Ya teman-teman Bu, yang nggak Ibu, kita umur tidak tahu sampai kapan ya. Siapa tahu Ibu ngerawat si Intan, nggak usah jauh-jauh, sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, kalau memang benar-benar ikhlas diganjar surga sama Allah Ibu. Ya karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Iya. Ibu berharap aja, caranya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya ngerawat Intan ini jadi berkahku, ridhonya Allah. Udah, kan tidak harus pergi berangkat haji, umroh enggak. Siapa tahu pas ibu nyuapin, bener-bener ikhlas berdoa, jadi Allah ridho, surga ibu itu. Senang. Syukur Ya, Allah udah alhamdulillah. memberikan jalan gitu bapak-bapak semua yang nganterin. Mudah-mudahan sehat ya selamanya. Ya, nanti kita akan coba terapi obatnya ibu ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Sehat nanti ya. Kalau nggak mau memang harus dipaksa. Nah, ya Mbak ya. Ketua LP Pak ya, ucapkan terima kasih karena ada yang peduli gitu ya dari staf Pak. Bisa kayak gini nah. Itu pernah sedih Pak ya, punya warga ada yang gini,
Alhamdulillah di bulan apa suci ini semua siswa siapa bisa menolong warga. Amin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Stupa ya yang bisa menolong warga saya di sini Pak ya. Terima kasih, saya sebagai ketua RT 1 RW 3 mengucapkan banyak terima kasih telah menolong warga saya Pak ya. Terima kasih Pak Polisi yang baik hati.